Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan memperlihatkan bagaimana cara melakukan pengisian IP address pada perangkat router. Di sini saya akan contohkan penggunaan router dan beberapa perangkat yang lainnya. Misalnya saya menggunakan router dengan seri 1941 seperti ini. Kemudian saya akan menambahkan sebuah perangkat baru, yaitu PC. Kemudian sebuah perangkat server. Oke. Nah, berikutnya saya akan menghubungkan ketiga perangkat ini dengan media transmisi kabel. Kali ini saya akan menggunakan media transmisi kabel dengan tipe crossover. Saya akan hubungkan port. Jadi di router ini ada dua port, yaitu GE 0/0 dan GE 0/1. Saya akan coba hubungkan port yang pertama dulu pada router, yaitu GE 0/0 seperti ini. Kemudian saya hubungkan ke port Ethernet yang ada pada PC seperti ini. Saya klik. Kemudian pada bagian atas di sini ada icon network di samping menu connect. Saya klik. Oke, kemudian port yang satu atau port yang kedua saya akan coba hubungkan ke perangkat server. Saya juga gunakan kabel crossover. Saya pilih port GE 0/1 pada router. Kemudian saya hubungkan pada port Ethernet yang ada pada perangkat server seperti ini. Saya klik. Kemudian sama seperti tadi, klik icon network yang ada pada bagian atas di samping menu connect seperti ini. Nah, di sini tampilan media transmisi indikasi tampilan tersebut masih berwarna merah. Berarti port Ethernet yang ada pada router, dalam hal ini di tampilan pada layar bisa dilihat di situ ada gig 0/0 dan ada gig 0/1. Kedua port tersebut sedang dalam keadaan pasif atau belum diaktifkan. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Itu kita akan lakukan melalui menu CLI sebentar. Langkah yang pertama, kita buat IP address dulu pada PC. Kita buat secara manual melalui menu desktop. Jadi klik dulu PC, kemudian klik desktop, kemudian klik IPv4 configuration. Nah, masukkan IP sebagai contoh, saya gunakan IP 192.168 misalnya 1.2 ya, ini contoh. Kemudian untuk subnet maxnya kita pakai per 24, berarti 255 seperti ini ya. Jangan lupa klik apply change pada menu sudut kanan bawah, klik. Kemudian klik kembali icon network yang ada pada bagian atas seperti ini. Nah, kemudian saya akan memberi IP address pada server sama seperti pada PC tadi. Kita klik server, kemudian klik desktop, kemudian klik IPv4 configuration. Nah, masukkan IP address server. Di sini saya contohkan 172.16.1.2 misalnya ya. 1.2. Kemudian saya masukkan netmax sama per 24 pada server 255. Oke. Jangan lupa klik apply change pada bagian bawah, kemudian klik icon network pada bagian atas. Nah, pemberian IP address untuk kedua perangkat yaitu PC dan server sudah dibuat. Kemudian kita akan membuat atau memberi IP address pada dua port yang ada pada router. Dalam hal ini gig 0/0 dan gig 0/1. Silahkan klik router
seperti ini. Nah, kalau kita klik router, di sini tidak ada tampilan atau fitur atau menu desktop seperti pada PC dan server tadi. Jadi tidak memungkinkan kita untuk membuat IP address secara manual melalui menu desktop tersebut. Oleh sebab itu, pada router kita bisa memanfaatkan menu CLI atau fitur CLI untuk memberikan IP address kepada dua port yang ada pada Ethernet tersebut, yang ada pada router tersebut. Kita klik CLI seperti ini. Nah, tampilan awal ketika kita mengklik menu CLI, muncul notifikasi atau pesan seperti ini. Continue with configuration dialog, yes or no. Pada bagian kanan di sini ada beberapa pilihan, ada enter, ada yes, ada no. Kita klik no seperti ini. Kemudian kita klik enter lagi. Seperti ini ya. Nah, tampilan akan berubah pada CLI ya. Di sini akan muncul router tanda panah ke kanan ya, atau simbol panah ke kanan. Nah, sekarang apa yang akan kita ketikkan atau perintah apa yang akan kita ketikkan lagi? Silahkan klik menu atau fitur atau icon keyboard yang ada pada sudut kiri bawah paling ujung seperti ini. Nah, langkah awal kita klik enable, kita ketik enable seperti ini, kemudian kita enter, kemudian kita ketik config untuk memulai konfigurasi, kemudian enter, kemudian enter lagi satu kali, maka tampilan pada terminal CLI akan seperti ini ya. Router dalam kurung config disertai dengan tanda pagar atau tanda root. Nah, berikutnya kita akan membuat IP address. Kita akan membuat IP address pada kedua port Ethernet yang ada pada router. Yang pertama, kita aktifkan port gig 0/0 dulu. Jadi ada dua port, yaitu gig 0/0 dan gig 0/1. Yang pertama kita aktifkan dulu port Ethernet gig 0/0 dengan perintah int spasi gig 0/0, kemudian enter. Kemudian ketikkan perintah no shoot seperti ini, no spasi shoot, untuk mengaktifkan port gig 0/0 tersebut ya. Silahkan di enter. Dengan perintah no shoot, maka secara otomatis port gig 0/0 akan aktif. Berikutnya kita akan memberi IP address pada port tersebut dengan perintah IP spasi address spasi 192.168.1.1. Jangan lupa memasukkan subnet max nya ya. Jadi ketik IP spasi address spasi 192.168.1.1 spasi 255.255.255.0, kemudian enter. Oke. Jadi untuk port pertama sudah selesai. Kita exit terlebih dahulu. Nah, berikutnya kita aktifkan port kedua, yaitu gig 0/1. Gig 0/1 seperti ini ya. Jangan lupa aktifkan terlebih dahulu no spasi shoot, kemudian enter. Oke. Nah, berikutnya masukkan IP address untuk port kedua tersebut dengan perintah IP spasi address
172 IP spasi address spasi 172.16.1.1. Jangan lupa masukkan subnet max-nya ya. 255 kemudian enter, kemudian exit. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, sekarang kita klik icon network yang ada pada bagian atas. Oke, nah di sini kita bisa lihat tampilan atau indikasi media transmisi yang menghubungkan ke semua perangkat tersebut sudah berwarna hijau. Jadi sebelumnya tadi masih berwarna merah. Dengan beberapa konfigurasi termasuk dengan perintah no shoot, kita sudah mengaktifkan port yang ada pada router. Dalam hal ini port gig 0/0 dan gig 0/1. Nah, sekarang kita akan uji apakah pemberian IP address itu berhasil. Saya klik router kembali seperti ini, kemudian saya klik CLI lagi. Oke, saya aktifkan keyboardnya, kemudian saya ketik X lagi satu kali sehingga tampilan pada terminal router seperti ini. Jadi di sini yang muncul adalah router tanda pagar ya, atau router dengan icon root. Nah, saya akan coba ketikkan perintah sh atau show IP interface brief. Saya akan mengecek interface yang ada pada router ini dengan mengetikkan perintah sh atau show spasi IP spasi interface spasi brief. Kemudian saya enter. Oke, nah di sini kita bisa melihat interface yang ada pada router, yaitu gigabit Ethernet 0/0 dan gigabit Ethernet 0/1. Ini sudah mendapatkan IP address. Dalam hal ini untuk gig 0/0 192.168.1.1 dan untuk gig 0/1 172.16.1.1. Kemudian di sampingnya statusnya yes, manual up, kemudian protokolnya juga up. Oke, sekarang kita klik icon network lagi, kemudian kita coba tes menggunakan skenario. Jadi pada bagian atas ada beberapa menu. Di sini ada titik 3 more, silahkan diklik, kemudian klik skenario seperti ini. Nah, sekarang kita klik PC, kita klik PC. Di sini ada simple PDU, silahkan diklik. Kemudian klik satu kali pada router seperti ini. Di sini statusnya in progress PC 3. Di bagian atas ada beberapa icon, ada icon play, ada icon forward. Coba kita klik icon forward di samping icon play seperti ini. Kemudian kita klik icon play pada bagian atas. Klik icon forward lagi sekali. Seperti ini. Coba klik lagi satu kali. Saya klik more, kemudian skenario. Nah, di sini statusnya sudah successful. Saya coba satu kali lagi. Saya klik pada router, saya klik router. Kemudian saya klik simple PDU. Kemudian saya klik PC. Progress, kita tunggu apakah statusnya akan berhasil. Kita klik icon forward pada bagian atas. Nah, di sini statusnya successful. Tentu ini akan berlaku juga pada server. Saya kosongkan dulu untuk kolom PDU-nya atau kolom skenario-nya dengan mengklik delete seperti ini. Saya klik delete dulu. Kemudian
saya akan coba klik server, kemudian klik simple PDU, kemudian mengklik router. Jadi di sini statusnya masih in progress. Saya coba klik play pada icon play pada bagian atas seperti ini. Kemudian saya klik forward, icon forward pada di samping icon play tadi. Seperti ini ya. Oke, saya klik icon forward sehingga mempercepat proses komunikasi data dan statusnya successful ya. Karena memang konfigurasi yang kita lakukan dan pemasangan kabel yang kita gunakan itu sudah benar. Kecuali kalau pemasangan kabelnya keliru dan konfigurasinya keliru, walaupun kita klik play pada icon pada bagian atas atau kita mengklik berulang kali icon forward yang ada pada bagian atas, status pada kolom skenario di sini tidak akan berubah ya. Tidak akan berubah menjadi successful. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu cara untuk membuat IP address melalui terminal CLI pada perangkat router. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.